Akidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi adalah akidahnya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah ini, apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Akidah merupakan kunci kita menuju surga. Akidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. Akidah Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan yang diungkapkan dalam syahadat pertama. Sebagai dasar, tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang muslim, baik ideologi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah Islam mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abadah, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diwujudkan dengan bentuk beribadah kepadanya. Hanya kepadanya manusia menyembah dan meminta pertolongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memohon pertolongan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Yang pertama, ibadah mahdah adalah ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah mahdah ini biasa disebut ibadah wajib yang termasuk dalam hukum Islam. Ibadah ini ketika ditinggalkan kita akan mendapat dosa, kecuali kita mempunyai uzur yang sangat darurat ataupun tidak mampu untuk menunaikannya. Yang kedua adalah ibadah gairu mahdah, ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya silaturahmi, bekerja mencari rezeki, belajar untuk menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berbuat baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup atau berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Muamalah dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah syirah, jual beli, sewa menyewa, hutang, dan sebagainya. Sedangkan syirah adalah suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu,
sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Yang ketiga adalah sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hutang piutang, menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Dengan ialah menjauhi riba. Tujuan muamalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia hingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Yang keempat adalah akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari kata bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak telah berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model dan suri tauladan bagi umat Islam bertingkah laku dengan akhlak mulia. Al-Quran merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran tersebut menjadi kepribadian beliau. Akhlak memiliki aspek atau terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu, sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beribadah kepadanya. Yang kedua adalah akhlak sebagai orang tua. Tentu anak menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan ketika hari ke-7 dari kelahirannya, menghitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan, terutama yang berhubungan dengan agama, dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang, sedangkan tetangga yang sebelahnya kelaparan." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik secara global, mujmal, maupun terperinci, tafsil. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah Quran Surah An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul li kha'inina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran
kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Ketentuan-ketentuan hukum lain yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah meliputi hukum perkawinan, antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, Quran Surah Al-Maidah ayat 5, Quran Surah An-Nisa ayat 22-24, Quran Surah An-Nur ayat 2, Quran Surah Al-Mumtahana ayat 10-11. Hukum waris antara lain dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7-12 dan 176, Quran Surah Al-Baqarah ayat 180, Quran Surah Al-Maidah ayat 106. Hukum perjanjian antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279, 280, dan 282, Quran Surah Al-Anfal ayat 56 dan 58, Quran Surah At-Taubah ayat 4. Hukum pidana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, Quran Surah An-Nisa ayat 92 dan 93, Quran Surah Al-Maidah ayat 38, Quran Surah Yunus ayat 27. Hukum perang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Hukum antar bangsa dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, dan masih banyak lagi yang lainnya di dalam Al-Quran. Yang keenam adalah sejarah atau kisah. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrat tersebut kemudian dapat dijadikan petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah banyak menggambarkan umat-umat terdahulu, baik yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang ingkar dan maksiat kepadanya. Bagi umat yang beriman dan taat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup mereka. Sebaliknya, bagi umat yang ingkar dan maksiat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan azabnya. Ada suatu kisah, yaitu Luqmanul Al-Hakim. Ia adalah seorang tukang kayu dari Habsyi. Riwayat lain menyebutkan ia bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Nubah, dan ada yang berpendapat ia berasal dari Sudan, dan ada pula berpendapat Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqmanul Hakim memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai, sedangkan anaknya mengikutinya dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang berkata, "Lihat itu, orang tua yang tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Setelah mendengarkan desas-desus dari orang-orang tersebut, maka Luqman pun turun dari himarnya itu, lalu diletakkan anaknya di atas himar itu. Melihat keduanya, maka orang di pasar itu berkata pula, "Lihat orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya sedang menaiki himar itu. Sungguh kurang ajar anak itu." Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun naik ke punggung himar itu bersama anak-anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, "Lihat itu, dua orang menaiki seekor himar. Mereka sungguh menyiksa himar itu." Karena ia tidak suka mendengar percakapan orang, Luqman dan anaknya turun dari himar itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, "Dua orang berjalan kaki dan himar itu tidak dikendarai." Dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lepas dari ucapannya,
maka orang yang merakah tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya. Kemudian Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir itu kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya atau mudah tertipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain." Yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama kali turunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca. Membaca adalah suatu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ini mengindikasikan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Ayat lain yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfiqu fa'infiqu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Mungkin hanya itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.